Berarti hama tuh nggak ada ya? Tidak ada. Ulet tapi nggak seberapa. Ada pun tidak apa ya, tidak berpengaruh sama sekali lah. Jamur ada, seperti ini kan kena jamur, ini bisa kita atasi nih dengan anbos ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Apa nih? Iya. Jenis porang nih, jenis ini kayak gini. Kalau yang layak di apa ya, untuk diekspor kayak di sini tuh jenisnya ini ekspor apa gitu? Ini ekspor ini. Seperti apa ya jenis yang kayak ini? Ini porang, ini kan ya ciri khasnya ini nih, ciri khusus katak ini. Kan banyak tanaman yang sama ini. Itu. Banyak tanaman yang sama. Kemarin saya sempat videoin fotoin juga ke Komandan Teguh. Tempat kita ada juga jenis kayak gini nih. Ini sama nggak? Sebab kalau kita batangnya mirip, tapi lihat kataknya nggak ada. Oh tidak itu. Tidak ya berarti ya. Ini aja yang bisa diekspor yang seperti ini. Ini kan yang diambil glukomananya ini untuk 80% untuk konsumsi, yang 20% untuk industri. Bedanya ubi yang katak ini di bawahnya kan berarti yang diambil ya ubinya ya. Dua-duanya. Maksudnya? Di atas kita ambil untuk persiapan bibit. Oh kataknya ini Ya, ya. kataknya. Oh. Terus yang bawah ini yang diolah dijadikan produksi tadi itu. Untuk yang 80% produksi, ya apa? Konsumsi, yang 20% untuk industri itu. Kemudian ada pabrik baru lagi ini muncul di Jakarta. Oh Jakarta. Jadi nanti kita nggak kirim ke Jawa Timur. Alhamdulillah berarti ya. Dekat, ya lebih dekat. Jadi kita ngirit di transportasi. Jadi semua porang yang ada di sini nanti dikirim ke sana ke ekspor tim Jakarta itu. Atau Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena kan lihat nanti perkembangan harga juga. Soalnya kita kan nggak terpaku dengan satu perusahaan. Jadi mana yang harganya lebih tinggi ya itu akan kita kirim. Karena selisih harga itu mempengaruhi. Kita kan silaturahmi kesini kan salah satu niatnya itu kayak selain mempelajari ini Pak De, itu juga ingin supaya petani kita nih yang ada di Tangerang nih dan jadi supaya mereka ini punya kepastian jual. Kan kebanyakan bisa nanam Banyak sekarang PTU dan banyak ya. Jadi ya. Kayak rencana kan apa mau MOU gitu ya, Ya mungkin seperti itu artinya Boleh. dan bicara ada supaya kepastian untuk marketingnya. apa teknisnya bagaimana nanti minta arahan dari Ya, kita ini diskusikan. ada Pak Teguh nih dari Polda Lampung juga kan. Dia juga sebagai pembina di sini. Jadi bisa nanti kan saling sharing lah untuk depannya seperti apa. Ini nggak lama lagi juga ini dari Bandung mau datang dari Lembang ya. Irjen Sudarsono. Beliau dulu mantan Wakapolda sini. Ya, terus pindah ke Lembang. Kalah Seskrim sana. Kemarin nelpon mau berkunjung sini. Lihat ini usia umur 3,5 bulan ini. Menurut saya mah nih harusnya balik kampung nih. Oh. Bina yang di sana nih, balik ke Banten ini kan. Aja mengkonon kan. Jadi Kapolda Nah, Banten maksudnya aja. udah sana. Kapolda Banten. Di Banten sebagian wilayah masih luas Pak De. Iya ya. Sama kayak di Lampung. Kayak Bayah, Pandeglang, Banyak itu memang. Banten itu. Iya. Cuman kan semua kan bukan jaminan luas lahan itu. Luas lahan tidak jaminan. Kemudian banyak duit juga enggak jaminan. Yang niat itulah, niat sama nyali. Ketika dua ini udah ada di badan kita, pasti jalan. Kalau dilihat tuh Metro ini luas lahan banyak. Orang punya duit banyak juga. Cuma untuk bergerak ke arah porang ini masih bisa dihitung. Mungkin karakter pemahaman kali ya. Artinya pemahaman. Di samping itu juga modal juga terlalu besar dibandingkan dengan komoditi lain. Ini orang ini akan lebih besar modalnya. Tapi ya imbang juga dengan hasil. Kalau ini kendalanya ada nggak kalau nanam ini Pak De? Ada kendalanya. Kan tadi gulma nih. Kalau gulma kayak rumput-rumput gini kan? Atau apa lagi gulma? Gulmanya apa dia? Kendalanya nih saya cuma nanam cuma sedikit itu aja. Gulmanya.
Berarti hama tuh nggak ada ya? Tidak ada. Ulet Ulet tapi nggak seberapa. Ada pun tidak apa ya? Tidak berpengaruh sama sekali lah. jamur. Jamur ada, seperti ini kan kena jamur ini bisa kita atasi nih dengan Anbus ini pupuk hayati pengendali patogen tanah itu hilang dia, nanti muncul baru dia udah bagus lagi. Makanya sebelum tanam kan obat-obat pupuk udah kita tanam dulu. Oh, udah di luar Tapi seperti yang organik. Iya organik, kita tidak pakai pupuk kimia. Jadi semua organik semua, karena memang pangsa pasar nih permintaannya seperti itu. Iya, iya. Sekarang mau lagi zamannya organik gitu. Karena ekspor permintaan tidak ada kandungan kimia. Jadi saya sarankan untuk petani di Indonesia ya jangan pakai kimia. Ya ibarat kita sendiri kita pengen A kok dikasih B kan, Iya. kita kira seperti itu, mau enggak? Kalau gulma kan bisa pakai jerami. Jerami. Lumayan ya. Jadi gulma cukup dengan jerami. Kalau jamur tadi ada tadi itu pupuk hayati pengendali patogen tanah itu udah aman. Kalau masalah ulat daun ya bisa dilihat ya, Iya. bisa dihitung lawan berapa biji ada yang tidak berpengaruh ini loh. Sama ini. Umi nggak ngaruh ya? Enggak. Dia motong daun cuman kan Ini bolong janda bolong. kecuali kalau total nih kena ulat. Nah, Paling ada beberapa ekor. Kita keliling ambil bak gunting itu biasanya keliling. Kapan ada potong. Artinya memang tidak ada perawatan khusus ya Pak De ya? Tidak ada perawatan khusus. Intinya ada 6 yang saya wajibkan untuk petani porang di Indonesia itu. Jadi 1 tanah gembus, 2 pupuk kompos, 3 dolomit, keempat dibulut ini untuk menghindari genangan air. Jadi harus kita buat bedeng-bedeng gundukan seperti ini lah. Terus ke ini jerami padi ini kelima wajib ini. Jadi jerami padi ini nanti setelah pemupukan kedua baru kita tutup jerami padi. Kita sampai saat ini belum ada rumput yang terlalu berlebihan, nggak terlalu bongkor gitu. Ya sewajarnya rumput kan sudah tidak berpengaruh terhadap tanaman. pemupukan selama masa tanam sampai panen berapa? 2 kali. 2 kali. Iya. Masa rentang waktunya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Setelah 2 bulan selesai pemupukan udah. Iya nih. Tungguin Tinggal aja gitu kontrol ya. aja. Tinggal nunggu aja. Sambil ya ada tamu kawan pengen ini lihat ya ada seperti ini. Ini yang bibit berasal dari umbi. Itu kita bisa lihat yang berasal dari katak di sebelah sana. Jangan yang enggak punya. Iya. Karena yang dari sini dari umbi 2 on. Budi. Buang lah. Tadi yang proses dari umbi sedang kita bergerak ke panen pertama kemarin berapa ton tadi? Biji gandum. Totalnya 76. Pohon satu umbi variasi. Ya, 4, 5, maksimal 6. Maksimal 6 kilo ya minimal kemarin. Minimal 2 kilo. 2 kilo. Iya. dari kata Ini kalau pikiran tak kasih umbi nih buat pagar nih. Atau umbi sama tetap 8 bulan. 8 bulan satu musim. Cuma kan hasilnya yang tidak sama. Kalau ini katak ini targetnya kan 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kalau itu yang dari umbi kan bisa 7 kilo Iya, iya. Hasilnya ya. hasilnya per umbi. Kemudian kataknya akan lebih besar dan hasil kataknya juga akan lebih banyak. Kalau ini kataknya kecil-kecil dan umbinya nanti ya kecil gitu. Umur tetap sama, cuman beda di berat. Ya, bisa kecilnya umbi itu tadi hasilnya. Kalau teman-teman bilang itu sudah 10 kilo lah itu yang segede-gede lengannya. Begini tuh. Bagus ya. Iya. Ini dari proses pembibitan katak. Ini kataknya nanggapnya lama di sini ya. Iya. Nanti dia semakin tua dia semakin hitam, Hitam coklat-coklatan. nambah banyak gitu ya. Iya. Jadi katak itu nanti ini
posisi katak ini di persimpangan ranting seperti ini. Nah, ini katak. Iya. Ini calon katak-katak. Kemudian di pertemuan daun seperti ini ada katak juga. Jadi tidak hanya di ranting. Iya. Ini kan di ranting nih. Nanti kalau dia subur ini di sini ada juga katak. Makanya bisa terjadi satu pohon itu 40 butir ya. 40 butir, 25 butir. Ya tergantung besar kecilnya pohon. Kalau pohonnya gede ya otomatis nanti katanya banyak. Iya. Ini yang asli dari katak. Ukurannya sekilo isi 500 lah. 500 butir per kilonya. Kalau itu yang itu kan sekilo isi 5. Kilo 5 isi 4. Yang dari umbi tadi. Iya, yang dari umbi itu. Jadi kan sering saya sampaikan, sering saya katakan, dalam dunia porang ini yang dikatakan bibit super atau bibit yang besar. Itu yang super. Walaupun dia kecil bagus itu tidak masuk super. Jadi bibit yang besar itu langsung. Karena besar itu ya semakin juga besar dia ini. Umbinya. Percepatan pertumbuhan juga bisa. Dia cepat besar. Yuk sambil jalan. Iya itu calonnya gede. Tua itu sama ini masih muda ini baru 2 bulan. Itu kan berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan lebih ya. Cuman dasar awalnya besar. Kapan pohon besar? Nggak otomatis lah. Otomatis. Ini masih Iya. masih kebagian Januari ini. Januari untuk polybag bisa. Polimeter. Iya. Kalau untuk kata nggak bisa udah total. Jangan. Jangan. Apalagi umbi tak tutup kemarin dari bulan 10 udah tak tutup. Iya. Karena untuk bibit dari umbi itu harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu dia akan busuk. Saya tanamnya. Pas malam bulan apa aja yang bagus? Bulan 9. Oh, bulan 9. Iya. Bulan 9 10 untuk umbi bagus. Gitu. Sampai Desember Iya. bisa. Untuk katak. Cuman kalau untuk umbi dah tutup total lah. Kalau untuk umbi. Jadi penanaman dengan bibit katak bulan Januari ini masih bisa nih. Januari nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita pakai polybag yang udah tumbuh. Oh, polybag udah tumbuh baru dipindahin bisa. Dipindah, ya itu yang untuk bulan-bulan seperti ini. Tapi kalau udah Februari udahlah tutup total. Karena nanti di bulan 3, bulan 4 itu sudah mulai dorman. Dan ketika dorman itu nanti menyeluruh total. Baik dia baru ditanam, baru umur 2 bulan, baru umur 3 bulan, ikut dorman semua. Makanya kan kemarin sudah saya sampaikan tutup. Jadi jangan tergiur dengan bibit murah. Iya. Karena penyedia bibit itu belum tentu pelaku petani. Tuh. Jadi dia tidak tahu sifat tanaman seperti apa. Iya. Ini umbi seperti ini, katak seperti ini sifatnya dia nggak ngerti. Iya. Dia cuma ngambil keuntungan. Kemudian YouTube pun tidak semuanya pelaku petani. Makanya jangan sampai kita udah ngarahin ke kawan-kawan petani Iya, salah tanam, betul. salah waktu itu loh Pak De. Ya kemarin sempat Pak Teguh. Ya, kita riset duluan ya, uji coba duluan gitu ya. Supaya kita untuk membuktikan ke petani. Kita uji coba di sini di lahan 1000 meter. Keluar berapa ton paling? Kemarin total tonnya ini 17 ton kurang lebih. Iya. Kalau keuangannya iya. Untuk ini. Iya. Di area yang 1000 ini Iya, ada 1000. Kalau itu kan duit kita hitungnya. Hah? 225 juta kemarin. 200 25 juta. dari berapa ton? Dari ini areal ini Berapa ton? 17 ton plus kata. Jadi kita bicara hasil tuh atas bawah. Atas bawah. Jadi tidak bicara khusus umbi aja tidak. Kalau udah bicara hasil ini menghasilkan sekian. Artinya umbi plus kata. Kan 5000 batang kan? 5000 Iya. batang kalau 2 kiloan 10 ton. Ya 17 ton. plus 17 ton. bibit kataknya itu. Iya. Makanya kan kita nggak usah muluk-muluk lah. Ada pemanfaatan lahan yang kecil, nggak apa-apa. Karena ini tanaman semua kalangan, tidak harus luas, tidak. Coba riset dulu. Riset dulu sebelum
ada 500 meter 200 meter silahkan gini kita gitu. Jadi ibaratnya kita mulakan dulu Pak. nah ya Kita bikin satu kebun percontohan. ya. Nah, ini udah jelas ada bisa, terus bayarnya juga ada, kan Iya. begitu. Nah, tinggal bagaimana nanti selanjutnya petani dengan melihat dengan lahan sedikit dan sudah ada hasilnya lumayan, pelampungnya sudah ada. Ayo kalau mau ikut kelompok tani lah, kita jadi ini kan. Gitu. kalau hasil itu bukan lumayan lagi signifikan dibandingkan dengan komoditi lain belum ada 8 bulan ini kemarin modal sekitar 30 sampai 40 juta bisa tembus di angka 200 kita masih dapat banyak keuntungan kita nanam padi sampai sampok ya komoditi lain gitu. Kemarin juga ada tamu kita dari Tulambang Pak Teguh ya, itu dia kerugian 600 juta Pak Teguh. Nanam apa? Ketemu Pak Teguh kan waktu itu ya? Nanam apa? Nanam porang. Orangnya Salah di musim ya Pak ya. Ya, karena dia salah. Jadi tadi itu saya tadi sebutkan kan, penyedia bibit belum tentu pelaku petani. Yang dapat untung. Nah ini petani pemula ini kan dia semangat nih, punya semangat. Beli-beli aja. Ya modal kurang lebih 600 juta itu. Enggak pulang, salah. Salah bibit. Salah bibit atau salah tanam? Salah semuanya. Iya. bibit salah, nanam Nanam- waktunya salah, Waktunya salah. Jadi busuk semua. otomatis gagal. Total. Ya sempet Pak, Teguh ini sempet ada waktu ada tamu itu kerugian 600 juta itu. Oh itu majalahnya udah jadi. Majalah dari pas tamu itu Pak lupa dah Itu yang kita perlu dalemin Pak ya. Kedatangan kita ya begitu. Iya, pengen tahu jenis bibitnya, terus jangan sampai salah masa Iya, tanamnya, masa tanam. terus juga jarak tanamnya, Betul. kan begitu. Jarak tanam itu tergantung dengan bibit. Jadi tidak semua ini harus 30-50 tidak. Jadi kita lihat bibit, yang kita pakai bibit berapa. Kalau bibit sebesar jagung atau sekilo isi 500 atau 400, nah itu pakai jarak tanam 30-35 bibit kecil tuh. Apa di bawah 1 on lah, apa 10 gram tuh. Besar inilah kurang lebih. Itu jarak tanam 30-35. Cuman kalau udah 2 on, Punya power bank. Power bank. kalau udah Dicas 2 aja on di sana, harus Mas. wajib Bentar. 30. Ada ya itunya. Terus banyak juga ada pertanyaan, Pak Ade kalau saya pakai jarak tanam 30-50 karena saya mau pakai 2 musim. Silahkan, tapi resikonya akan seperti ini. Jadi kita udah pakai metode nih jerami padi seperti ini. Kalau dia jaraknya terlalu luas, ketika jerami padi busuk, ini daun ini nggak nutup. Akan muncullah gulma ini. Gulma lagi. Akan lebih luar biasa. Karena apa? Di sini banyak pupuk, kompos. Banyak jerami padi yang udah busuk ini nambah pupuk kan. Sedangkan ini daun nggak nutup. Nah, rumputnya nih nanti. Makanya itu resikonya ketika mau pakai jarak tanam 1 meter silahkan. Bukannya nggak bisa, monggo, cuma resikonya seperti ini konsekuensinya gulma nanti. Nah, sampan gulma kewalahan nanti. Dulu sebelum saya pakai metode jerami padi ini, lokasi ini sekali kita bersihkan rumput 2,5 juta. Ini 5 orang 5 hari. 1 orang sehari 500.000. 100.000. Kalau 5 kan 500. 5 hari selesai. 2,5 juta. Saking banyak kayak gitu. Karena subur, pembuktian subur tanah seperti ini bung. Waduh, ini kita mau semprot nggak berani, takut mati. Ini kita pakai manual cabutin. Nah biaya itu pembersihan gulma tadi itu 5 hari 5 orang. Mau ngambil charger di tas. Ini ada charger. Di mobil ya. Jadi ya itu tadi jarak tanam itu bergantung dengan bibit yang kita pakai. Jangan asal aku mau jarak tanam nih ya. Tadi itu kan contohnya. Ketika nanti jerami padi busuk udah pakai metode kok gulmanya masih banyak. Daun nggak nutup. Kan ini nggak bertahan lama juga ini. Jerami padi ini. Iya. Kapan dia busuk, kalau dia jarak tanamnya agak rapat, daun nutup. Ketika daun nutup kan redup bawah ini, nggak ada sinar matahari.
itu rumput nggak akan tumbuh foya-foya, hebatnya ugal-ugalan. Kemudian penguapan tanah juga nggak terlalu cepat, karena yang kita harapkan kan tanah ini awet dingin. Iya. Jadi walaupun panas matahari, tanah tetap bisa karena udah dipayungi oleh daun-daun ini. Kalau di Paranet bentuknya